Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari Jemaat GB Muara Karang dikasihi Tuhan Yesus, beserta dengan semua yang menyaksikan ibadah online ini. Bagaimana kabarnya? Saya yakin dan percaya kita selalu disertai Tuhan Yesus. Amin. Pada hari ini mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk hari ini. Kami masih diberikan kesempatan untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih buat nafas kehidupan yang Kau berikan kepada kami Bapa. Kami yang memuji menyembah-Mu segenap hati kami Tuhan. Kami yang berikan pujian yang terbaik Tuhan Yesus untuk menyenangkan hati-Mu. Kami percaya Tuhan di atas puji-pujian kami Engkau bertahta Bapa, dan ada kuasa yang besar Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami undang hadirat-Mu Tuhan Yesus untuk memenuhi hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa, amin. Mari kita bersuka cita karena Tuhan memberi kita kegirangan dan sukacita melimpah. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Mari kita bersorak, kita terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, inilah saat yang dinanti. Firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Ku terima janji Allah, ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, inilah saat yang dinanti. Firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Mari kita bersuka cita. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Haleluya, terima kasih Bapa. Kami terima janji-Mu Tuhan bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Terima kasih Tuhan, Kau memberi kami kegirangan dan sukacita yang melimpah. Ku terima janji Allah. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, inilah saat yang dinanti. Firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan, Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan
sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak, Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak, haleluya, ku bersorak, haleluya, ku bersorak. Haleluya, kami bersorak bagimu Tuhan. Amin. Haleluya Tuhan, terima kasih Bapa, Kau berikan kami kegirangan dan sukacita yang melimpah. Terima kasih Bapa. Firman-Mu berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kami harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kami lihat. Kami percaya Tuhan, walau kami tidak dapat melihat semua rencana-Mu Bapa, namun hati kami tetap memandang padamu. Haleluya Yesus. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Iman percaya kami Tuhan, bahwa kami sadar tidak semua dapat kami miliki dalam hidup kami. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Kami percaya Tuhan, Kau selalu ada untuk kami Bapa. Kau tuntun langkah kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Walau ku tak dapat melihat, walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang
memandang padamu. Kau ada untukku, kami percaya Tuhan. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, hati kami tetap memandang padamu, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hati kami tetap, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau selalu ada untuk kami Bapa. Apapun keadaan kami Tuhan, Kau tuntun langkah kami Bapa. Terima kasih Bapa, Kau mengasihi kami, Kau menyayangi kami Bapa. Kau selalu ada untuk kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kau selalu ada. Amin. Kami persilakan hamba-Nya untuk menyampaikan firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu, jemaat terkasih dari GBI Muara Karang yang juga dicintai oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terpujilah nama Tuhan yang telah membuat Bapak Ibu sampai hari ini masih bersemangat dalam persekutuan dengan Tuhan. Saya percaya bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan tidak ada yang sia-sia. Tetap semangat Bapak Ibu ya. Hari ini ada pesan Tuhan yang luar biasa bahwa apa yang sukar di mata manusia, mudah di mata Tuhan. Baik Bapak Ibu yang terkasih, kita akan baca firman Tuhan ini dari Yohanes pasal yang ke-6 ayat pertama dan selanjutnya. Mari kita baca sama-sama dengan suara kuat. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Perhatikan ayat yang kedua, ayo baca Bapak Ibu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Menarik sekali waktu saya belajar ayat ini dikatakan dengan sangat jelas bahwa orang banyak, mereka berbondong-bondong mengikuti Yesus. Karena apa Bapak Ibu? Karena mereka telah melihat mujizat. Bukan karena pribadi Yesus, bukan karena melihat siapa, tapi karena apa. Bapak Ibu paham maksud saya? Karena mereka telah melihat mujizat itu, mereka mengikuti Tuhan Yesus. Ada begitu banyak alasan orang untuk mengikuti Tuhan Yesus. Dan mereka jumlahnya begitu banyak berbondong-bondong. Banyak hal karena ingin mendapatkan mujizat. Banyak hal karena ingin mendapatkan jodoh. Banyak hal karena ingin mendapatkan pekerjaan dan selanjutnya. Rata-rata mereka mengikuti Tuhan karena apa? Karena mujizatnya, bukan karena pribadi siapa Tuhan itu. Tuhan ajarkan kepada saya satu hal yang luar biasa. Coba Bapak Ibu tebak teka-teki ini.
Apa beda Petrus, Simon dengan penjahat yang mati disalib di sebelah Tuhan Yesus? Bapak Ibu tahu apa bedanya? Bedanya Tuhan taruh di hati saya sangat jelas sekali. Kalau Bapak Ibu belajar Alkitab dan mengertinya dengan baik, kisah awal pada saat Petrus mengikuti Yesus didahului dengan kisah pada saat itu Petrus sudah semalam-malaman mencoba mencari ikan dengan perahunya dia, dengan jalannya, dengan teman-temannya, tapi tidak mendapati ikan. Dan hari itu, pagi menjelang siang, dia melihat ada seseorang yang disebut guru, yaitu Yesus sedang mengajar begitu banyak orang di tepi pantai. Lalu Tuhan berkehendak untuk memakai perahu Petrus. Petrus mengizinkannya. Tuhan Yesus mengajar dari perahu kepada orang banyak. Dan singkat cerita, setelah pengajaran selesai, orang banyak pulang. Kemudian Tuhan Yesus berkata kepada Simon Petrus pada hari itu, "Tebarkan jalamu." Lalu Petrus dia berkata, "Guru, kami sudah sepanjang malam menjala ikan dan gak ada ikan, dan hari udah siang biasanya ya. Seperti Bapak Ibu tahu, ikan gak ada siang, ikan adanya malam. Tapi karena engkau yang menyuruhnya, lalu mungkin karena Petrus dia gak enak hati, dia tebarkan jalannya." Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Setelah dia tebarkan jalannya, ikan begitu banyak, dia bisa dapat. Petrus dia tercengang-cengang, dia lihat mujizat. Dan hari itu Bapak Ibu adalah hari di mana Petrus dia sujud di depan kaki Yesus. Dan dia mulai menyebut, "Tuhan, aku orang berdosa, pergilah daripadaku." Sejak hari itu Petrus dia mengikuti Tuhan Yesus sebagai muridnya. Tetapi seperti Bapak Ibu tahu, pada saat Tuhan Yesus ditangkap, apa yang Petrus lakukan? Inilah kelemahan orang yang mengikuti Yesus karena mujizat, karena berkat-berkatnya. Pada saat Petrus dia melihat Tuhan dalam tanda petik sepertinya menjadi Tuhan yang tidak berdaya, ditangkap, dianiaya, apa yang Petrus lakukan? Alkitab mencatat 3 kali Bapak Ibu. Dia menyangkal, dia mengutuk, dia bersumpah. Dia tidak kenal Tuhan Yesus. Begitu rapuhnya hubungan kedekatan seseorang dengan Tuhan kalau dia melakukan yang namanya pendekatan itu dengan mujizat saja, dengan berkat saja. Tapi syukur kepada Tuhan, kasih Tuhan tidak pernah melepaskan Petrus. Sampai suatu ketika Petrus dia menyadari setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib, dia menyadari sesungguhnya apa yang terjadi. Hari-hari itu adalah hari pertobatan dia. Second chance, kesempatan yang kedua bagi dia untuk kembali mengasihi Tuhan. Dia belajar arti dari kasih, arti dari persahabatan yang begitu dalam dengan Tuhan. Sehingga pada saat kelak, Petrus sudah menjadi sangat umur dan dia ditangkap, dianiaya. Pada saat para penganiaya dia hendak menyalibkan dia seperti Tuhan yang dia kasihi, yaitu Tuhan Yesus kita. Petrus dia berkata, sejarah gereja mencatat ini, dia memilih untuk mati disalib dengan cara dibalik. Karena dia berkata, saya tidak layak disalib seperti Tuhan saya. Terpujilah nama Tuhan. Petrus kembali kepada kasih yang semula. Mengenai penjahat yang di sebelah Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Apa bedanya? Bedanya adalah begini. Penjahat yang di sebelah Tuhan Yesus itu, awalnya bersama dengan temannya yang juga disalib, mereka berdua mengolok-olok. Tetapi dia, penjahat ini yang satu, dia belajar. Orang yang diolok-olok ini justru berkata, Bapa, ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Hari itu Bapak Ibu, perhatikan. Penjahat ini dia tidak lihat mujizat. Dia tidak lihat berkat yang melimpah. Apa yang dia lakukan? Dia melihat satu pribadi yang penuh kasih. Satu pribadi yang mau mengampuni orang yang berdosa. Padahal dia tidak ada salahnya apa-apa. Lalu dengan penuh kasih dia berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, ingatlah akan aku apabila Engkau datang sebagai Raja.
Tuhan Yesus memandang kepada penjahat ini. Tuhan Yesus memandang kepada seseorang yang menjalin hubungan dengan Tuhan, bukan karena apa, tapi karena siapa. Lalu dengan penuh kasih Tuhan berkata, hari ini juga, perhatikan, engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Hari ini juga saya belajar, hari ini juga firman diberitakan. Doa dan kerinduan Tuhan adalah kita mendekat kepada Tuhan karena pribadinya yang penuh kasih. Bukan karena berkat-berkatnya, bukan karena mujizatnya, tetapi karena ada seorang pribadi yang begitu mengasihi kita, bahkan mati bagi kita orang yang berdosa. Terpujilah nama Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, kita belajar. Mari kita baca Yohanes 6 ayat yang ketiga. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ayo baca sama-sama Bapak Ibu. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Ayo ayat yang ke-6 Bapak Ibu. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Perkataan mencobai ini sesungguhnya artinya adalah menguji Bapak Ibu ya. Sebab Tuhan tidak mencobai. Terjemahan yang seharusnya adalah menguji. Ayat yang ke-7 Bapak Ibu. Ayo yang kenceng. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Ayo berikutnya ayat 8 Bapak Ibu. Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya. Nah ini ayat kunci kita. Ayo. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi perhatikan, apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Satu hal yang luar biasa. Orang banyak yang berbondong-bondong itu karena mengikuti sampai sore menjelang malam mereka lapar. Lalu Tuhan menyuruh murid-muridnya untuk memberi mereka makan. Dan murid-muridnya berkata, duit kita cuma ada 200 dinar. 1 dinar itu upah 1 hari. Jadi ini upah 200 hari. Sebenarnya cukup banyak Bapak Ibu. Tetapi itu nggak cukup. Karena yang ikut itu 5.000 laki-laki, belum terhitung perempuan dan anak-anak. Jadi kira-kira total bisa 10 ribuan orang sampai 12.000 kalau mereka sudah berkeluarga. Dan tidak ada yang terbeban untuk memberikan sesuatu pada hari itu. Sampai diketemukan. Nah, perhatikan. Ada seorang anak yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Dan pada saat hal yang dalam tanda petik sepertinya kecil dan tidak berarti itu dibawa kepada Tuhan Yesus, salah satu muridnya berkata, tetapi apakah artinya ini untuk orang sebanyak itu? Sepertinya hari itu terjadi sesuatu yang sukar di mata manusia. Untuk memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum terhitung perempuan dan anak-anak. Tetapi apa yang sukar di mata manusia, mudah di mata Tuhan. Bapak Ibu tahu? Tuhan itu peduli dengan hal yang dianggap kecil dan tidak berarti. Bahkan hal yang sepertinya sederhana. Tuhan peduli tentang hal itu. Yang penting, Bapak Ibu ngerti? Hal itu yang dianggap kecil dan tidak berarti itu ada di tangan siapa? Mengenai pengertian tentang ada di tangan siapa ini Bapak Ibu, mari saya berikan kisah ilustrasi supaya Bapak Ibu bisa menangkap dengan lebih jelas. Suatu hari saya iseng Bapak Ibu. Saya cari di online shop adakah sepatu bekas bermerek yang dijual gitu. Jadi saya searching, saya cari-cari, ternyata ada.
sepatu-sepatu bekas yang dijual. Dan sementara saya searching sepatu-sepatu bekas yang dijual, saya menemukan sebuah kisah yang luar biasa tentang sepatu bekas. Coba Bapak Ibu lihat di gambar ini. Di situ ada sepasang sepatu, mereknya ya seperti Bapak Ibu tahu, merek yang sangat terkenal. Dan ini sepatu bekas Bapak Ibu. Kalau ada tulisan sale atau kita bacanya saleh, karena memang sepatu bekas ini dijual. Cuma sebelum Bapak Ibu berniat untuk memilihnya, mari saya informasikan. Sepatu bekas ini ukurannya berbeda antara kiri dan kanan. Kenapa? Karena orang yang memakainya memang kakinya cacat, beda sebelah kiri dan beda sebelah kanan. Tetapi sepatu ini dijual Bapak Ibu. Nah sekarang pertanyaan saya, tolong Bapak Ibu jawab. Kalau Bapak Ibu ditawarkan sepatu bekas ini, kira-kira Bapak Ibu berani hargai dengan harga berapa? Ayo, beda ukuran, bekas, sudah lama sekali. Dan Bapak Ibu mau hargai dengan harga berapa? Saya sempat tanya kepada cukup banyak orang, ada yang nyeletuk menjawab pertanyaan saya. 50.000 lah Pak. Mungkin kasihan, ada satu lagi yang teriak, saya tambahin 5.000 lagi. Jadi 55.000. Seperti lelang gitu Bapak Ibu. Dan memang sepatu ini dijual secara lelang. Saya nggak tahu Bapak Ibu berani nawar dengan harga berapa. Tetapi mari saya informasikan. Bapak Ibu tahu, sepatu ini akhirnya laku dijual dengan harga yang begitu fantastis. 615.000 US dollar. Bukan rupiah, US dollar. Dan saya kalikan dengan kurs hari ini Bapak Ibu di akhir bulan Mei ini. Dan saya ketemu angka kalau dirupiahkan. Bapak Ibu tahu harga sepatu bekas ini berapa? 8.646.210.000 rupiah. Wow. Sepatu harganya 8,7 M Bapak Ibu. Saya nggak tahu harga sepatu Bapak Ibu berapa. Tetapi sepatu ini menjadi begitu mahal sekalipun dipakai oleh orang yang sepertinya cacat karena beda kaki kiri dan kaki kanan. Bapak Ibu tahu ini sepatu bekas dipakai oleh siapa? Sepatu ini bekas dipakai oleh seorang pemain bola basket yang sangat terkenal. Namanya Michael Jordan. Apa yang kecil dan tidak berarti, tergantung di tangan siapa. Untuk lebih memperjelas lagi, saya perlihatkan gambar yang berikutnya Bapak Ibu. Tahun 1912, orang ini dikirim oleh negara Amerika Serikat untuk mengikuti Olimpiade lari. Dia dari keturunan orang Indian Bapak Ibu. Indian, bukan India ya. Indian tuh yang itu Bapak Ibu. Dan masa-masa itu ternyata sudah ada rasis, sudah ada SARA Bapak Ibu. Jim Thorpe, demikian namanya. Pada saat menjelang pertandingan dimulai, pagi itu dia kehilangan sepatu dia. Sepatunya dicuri Bapak Ibu. Apakah Jim Thorpe ini dia menyerah? Tidak. Dia tidak menyerah. Dia tahu ada seseorang yang mungkin bermaksud atau sekelompok orang bermaksud untuk menjegal dia. Membuat dia tidak bisa sukses. Tetapi dia tahu kekuatan dia bukan di sepatu dia. Kekuatan dia sesungguhnya ada pada dia. Apa yang dia lakukan, Bapak Ibu? Dia ke tong sampah. Dia cari sepatu yang sudah dibuang. Bukan cuma bekas, tapi sepatu yang sudah dibuang. Dia menemukan sepasang sepatu. Merek beda, ukuran beda, Bapak Ibu. Dan sepatu itu jelas sekali sudah sepatu yang sebenarnya nggak layak pakai. Dan pada saat di kaki kirinya dia coba, yang kaki kiri itu sepatunya jauh lebih besar. Tapi dia tidak menyerah, dia ambil kaos kaki banyak-banyak, dia pakai berlapis-lapis sehingga sepatu itu muat di kaki dia. Dan begitu pertandingan dimulai, orang terkaget-kaget melihat mungkin dalam tanda petik sepertinya badut ikut berlari. Tapi dia tidak menyerah. Begitu aba-aba start untuk lari, Jim Thorpe ini, dia lari, dia melesat dengan begitu cepat sekali. Dan seperti Bapak Ibu tahu, sejarah membuktikan 1912, Jim Thorpe ini, dia memenangkan 2 medali emas Olimpiade untuk kategori berlari.
Wow, tergantung di tangan siapa. Mungkin hari ini Bapak Ibu berkata, oh, masa pandemi aku tidak punya terlalu banyak. Aku punya hanya hal yang kecil dan sederhana. Sesuatu yang bagi banyak orang tidak berarti. Tergantung di tangan siapa. Jangan menyerah Bapak Ibu. Kalau hal yang dianggap oleh dunia ini kecil dan tidak berarti, ada di dalam tangan Tuhan, maka itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Katakan haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu mengerti ini dengan sangat baik. Serahkanlah hal yang mungkin bagi dunia kecil, bodoh, dan tidak berarti itu ke dalam tangan Tuhan. Tuhan sanggup menjadikannya berarti. Nama Tuhan dipermuliakan. Mari yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu, kita belajar sesuatu yang luar biasa hari ini. Yohanes 6 ayat yang ke-10. Mari bantu saya baca sama-sama dengan suara kuat Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada. Sebab iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Ayo baca yuk. Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Ayat 11, lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur. Saya berhenti di kalimat ini Bapak Ibu. Untuk hal yang kecil dan sederhana, saya tambahkan di situ. Roti itu diangkat. Lalu Yesus Tuhan kita memberikan sebuah contoh, mengucap syukur. Hari ini apa yang Bapak Ibu punya sepertinya kecil dan tidak berarti, angkat itu di hadapan Tuhan. Dan katakan, Tuhan, saya bersyukur. Bapak Ibu tahu, ada kuasa dalam pengucapan syukur. Pada saat seseorang mengucap syukur kepada Tuhan, Tuhan begitu berkenan Bapak Ibu. Dan terjadilah mujizat dan terjadilah multiplikasi itu. Pelipat gandaan itu terjadi. Ayo kita baca ayat berikutnya. Dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Saya berikan warna yang berbeda, saya garis bawahi, perhatikan. Sebanyak yang mereka kehendaki. Ayo ayat 12. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya apa? Supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Yang ketiga, yang terakhir kita belajar Bapak Ibu. Ada berkat umum, ada berkat khusus. Berkat umum itu semacam ini Bapak Ibu. Matahari. Matahari itu berkat umum. Sinar matahari itu melewati setiap rumah. Entah itu rumah orang jahat kah, rumah preman kah, juga melewati rumah orang benar yang hidupnya sungguh-sungguh sama Tuhan. Artinya berkat umum itu selalu ada. Bukan berarti karena, oh itu rumah orang benar, di situ ada sinar matahari. Oh sebelahnya rumah orang jahat, oh sinar matahari tidak ada di sana. Tidak. Sinar matahari tetap lewat baik di depan rumah atau di dalam atau di atas rumah. Orang benar termasuk juga orang yang jahat. Tetapi ada satu hal yang berbeda. Berkat umum itu memang untuk orang banyak. Sebanyak yang mereka kehendaki. Tuhan itu sayang sama manusia Bapak Ibu. Sejahat-jahatnya dia tetap manusia. Dan selama dia masih judulnya manusia, Tuhan itu sayang sama dia. Bahkan sampai hari matinya Tuhan itu sayang kepada manusia. Karena manusia itu diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan Bapak Ibu. Tidak ada yang tidak Tuhan kasihi. Orang terjahat, orang terbrutal sekalipun, Tuhan tetap sayang kepada dia. Tuhan tetap memberkati dia sebanyak yang dia kehendaki. Akan tetapi, perhatikan bedanya ini. Ada berkat khusus untuk murid-murid. Berkat khusus ini jauh lebih banyak daripada yang mereka doakan atau pikirkan. Masih ada 12 bakul, Bapak Ibu. Masih ada sisa 12 bakul. Dan saya membayangkan itu dibawa oleh rasul-rasul
untuk jadi bekal bagi mereka di hari-hari selanjutnya. Sementara orang banyak pulang, mereka mendapatkan sebanyak yang mereka kehendaki. Tak lama kemudian, besok mereka pasti sudah lapar lagi dan cari makanan lagi. Tetapi untuk murid-murid, ada berkat yang berlimpah. Ada berkat khusus, jauh lebih banyak, Bapak Ibu. Bahkan daripada apa yang mereka doakan atau pikirkan. Hari ini, apabila engkau dan saya sungguh-sungguh mengikuti Tuhan, maka dengarkanlah. Tuhan akan tolong kita secara ajaib tahun ini juga. Tuhan akan berkati kita secara ajaib tahun ini juga. Dan berkat ini adalah berkat khusus bagi kita yang mengasihi Dia. Mari kita berikan tepuk tangan yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita baca ayat penutup ini. Efesus 3 ayat yang ke-20. Ayo, yang kuat sekarang. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Yes, terpujilah nama Tuhan. Saya mau ingatkan Bapak Ibu sebelum kita berpisah. Jika kita mau sungguh-sungguh beribadah, bersekutu dengan Tuhan, sungguh-sungguh rindu menyembah Tuhan, mengenal Tuhan, akrab dengan Tuhan, maka perhatikanlah, secara supernatural Tuhan akan menambahkan, saya ulangi, Tuhan akan menambahkan secara supernatural semua hal-hal baik yang kita butuhkan. Bahkan kita sebenarnya tidak perlu mengetahui bagaimana caranya mengikat kemiskinan, bagaimana caranya mengikat masalah. Karena ingatlah, kalau kita dekat dengan Tuhan, kita akan ditolong Tuhan secara ajaib. Kita diberkati Tuhan secara ajaib. Sebab masih ada berkat khusus bagi kita yang mengasihi Dia, yaitu murid-muridnya. Pertolongan dan berkat ini bahkan jauh melampaui segala hal yang bisa kita lakukan dengan kemampuan kita sendiri. Kenapa? Karena kita sudah menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Doa dan harapan saya, firman Tuhan hari ini sungguh-sungguh bukan cuma jadi sekedar pengetahuan yang baik, tapi jadi rema, artinya kita simpan dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan terjadilah engkau dan saya, kita diberkati Tuhan secara ajaib. Tidak ada yang sukar di mata Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Mari tundukkan kepala dengan sikap hormat Bapak Ibu, kita satukan hati di dalam doa. Bapa, hamba sudah selesai berbicara. Biar firman yang disampaikan ini melekat di hati dan hidup kami. Sehingga kami bukan cuma jadi pendengar yang baik, tapi kami juga jadi pelaku firman. Berkati Tuhan, adakanlah tanda-tanda mujizat dan ajaib seiring dengan firman yang berkuasa yang diberitakan. Hamba percaya kemerdekaan akan terjadi pada saat seseorang menerima kebenaran firman Tuhan. Dan terjadilah yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat ditolong, diberikan kekuatan oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberkati umat-Mu, Engkau berkati gembala sidang, ibu, keluarga besar satu persatu, para pengerja, tanpa terkecuali. Sebab Engkau sangat mengasihi umat-Mu yang ada di GBI Muara Karang ini Tuhan. Dan hamba percaya apa yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus, biarlah tetap diberkati. Semua percaya diberkati dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan, amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Haleluya. Saudara, kita bersyukur dan berterima kasih pada lawatan Tuhan yang luar biasa, yang terus menopang, memelihara, dan melindungi kepada kita. Dan pada hari ini, kita sudah dikuatkan oleh firman Tuhan yang telah disampaikan tadi oleh Bapak
Pendeta Suryadi Sunarko dengan satu judul, yaitu apa yang sukar di mata manusia adalah sangat mudah di mata Tuhan. Puji Tuhan. Memang saudaraku, kehidupan saudara dan kehidupan saya sepenuhnya ada di dalam genggaman tangannya Tuhan. Puji nama Tuhan. Segala perkara pasti terjadi. Mujizat pertolongan Tuhan yang ajaib selalu terjadi kalau hidup kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Suryadi Sunarko yang sudah memberkati kita semua dengan firman Tuhan yang luar biasa. Tuhan memberkati pelayanan Bapak. Haleluya. Saudara, sekarang kita mau siapkan segenap hati dan pikiran kita untuk masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Sementara saudara menyiapkan roti dan anggur perjamuan, maka saya akan membacakan firman Tuhan buat kita semua. Haleluya. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang memuji dirinya, dan baru sesudah itu ia makan dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Saudara, sesungguhnya karena dosa-dosa kita tidak layak berjamu bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi oleh pengampunan dan pengorbanan Yesus di atas kayu salib, maka pada saat ini kita dilayakkan berjamu bersama-sama dengan Dia. Mari saudaraku, kita mempersiapkan dengan sungguh-sungguh segenap hati dan pikiran kita untuk menerima perjamuan kudus ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya undang kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Kita pegang roti di tangan kanan. Haleluya. Dan angkat lebih tinggi di atas kepala kita. Ini adalah menggambarkan tubuhnya Kristus yang sudah dipecah-pecahkan buat saudara dan saya. Haleluya. Dengarlah firman Tuhan, saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Dia diserahkan, Dia mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Dan Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku, haleluya, yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sambut tubuh-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ucapkan syukur
dan terima kasih kepada Tuhan, saudara, buat pengorbanannya yang luar biasa di atas kayu salib buat kita semua. Terima kasih Tuhan. Saudara, sekarang marilah kita mau mengangkat cawan kita yang berisi anggur, haleluya, yang melambangkan darahnya Yesus yang sudah tertumpah buat saudara dan saya. Dengarlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan itu sesudah makan, lalu berkata, haleluya, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dengan percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut darah-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat perjamuan kudus pada hari ini ya Bapak. Perjamuan yang mengingatkan kembali kepada kami semua akan pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Pengorbanan yang tiada tara karena Engkau begitu mengasihi kepada kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya oleh tubuh-Mu dan oleh bilur-Mu, setiap kami yang ambil bagian dalam perjamuan kudus ini, yang sakit sudah Engkau jamah dan Tuhan memberikan kesembuhan. Yang di dalam ketekanan, dalam masalah yang berat, Tuhan sudah memberikan kekuatan dan kebebasan serta pemulihan kepada kami. Terima kasih Bapak, terima kasih buat kasih-Mu yang luar biasa untuk kami semua. Dan juga kami terus mengucap syukur buat pertolongan, perlindungan, dan pemeliharaan-Mu kepada kami semua. Sampai pada saat ini, bahkan sampai hari-hari ke depan sekalipun, kami tetap yakin Tuhan. Kami yang percaya dan hidup bersandar fokus kepada pertolongan-Mu, tidak pernah Engkau tinggalkan kami. Terima kasih Bapa, haleluya. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sambut berkat perjamuan kudus pada hari ini. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara. Telah kita bersama-sama mengikuti tadi sakramen perjamuan kudus. Saya akan menyampaikan beberapa pengumuman yang perlu kita catat ya saudara. Yaitu hari Rabu kita ada ibadah komsel lewat Zoom meeting dimulai jam 8 malam. Dan hari Kamisnya juga ibadah kaum ibu, kaum wanita yang dilakukan juga lewat Zoom meeting. Dan kita akan dilayani oleh Ibu Pendeta Rita Arifin. Kemudian doa fajar pada hari Sabtu dimulai jam 6 pagi dan firman Tuhan akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Jeffrey Rahman. Dan minggu depan tanggal 13 Juni ibadah raya secara online kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Sukirno Tarjadi. Itulah pengumuman-pengumuman mengenai
ibadah yang akan kita lakukan pada pekan hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang tiba saatnya kita akan akhiri dan tutup ibadah online pada hari ini dengan doa penutup sekaligus doa berkat. Kita tundukkan kepala saudara. Haleluya, haleluya. Maha besar Allah Bapa yang ada dalam kerajaan surga. Dengan penuh rasa syukur dan terima kasih Tuhan, kembali pada saat ini kami bersama-sama datang ke hadirat-Mu yang Maha Kudus. Kami terus bersyukur buat segala penyertaan dan pertolongan-Mu di dalam kehidupan kami. Apalagi di tengah-tengah masa sulit, di tengah masa pandemi yang masih terus berkecamuk, kami boleh dapat selalu kekuatan daripada perlindungan-Mu ya Allah. Terima kasih juga buat firman-Mu pada hari ini, juga perjamuan kudus yang sudah memberkati kepada kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Engkau baik, Engkau luar biasa. Tuhan, marilah Engkau mau terus memegang tangan-tangan kami. Kami boleh lalui hari-hari yang ke depan penuh dengan segala macam hal-hal yang berat dan tantangan. Tetapi di dalam Yesus kami dikuatkan ya Bapa. Karena kami percaya sebagaimana firman-Mu berkata pada hari ini, yang sukar, yang susah buat manusia, tetapi tidak ada perkara yang susah buat Engkau ya Allah. Tidak ada yang mustahil di dalam genggaman tangan-Mu. Terima kasih Bapak. Kami juga mau terus berdoa buat bangsa dan negara kami, buat para pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Engkau terus memberikan hikmat kepada mereka. Mereka boleh dapatkan akal budi yang daripada-Mu untuk memimpin bangsa dan negara ini dengan lebih baik. Kami juga terus berdoa buat bangsa dan negara kami. Tolonglah kami ya Tuhan, biar belas kasihan-Mu turun buat bangsa Indonesia. Jauhkan daripada segala badai sakit penyakit yang masih berkecamuk di negara-negara lain Tuhan. Supaya kasus yang ada di negara kami boleh makin berkurang. Dan juga program pemerintah untuk imunisasi dengan vaksinasi boleh berjalan dengan lancar dan baik. Kami merindukan adanya pemulihan yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa, berkati umat-Mu, jemaat-Mu GBI Muara Karang, dan juga semua saudara-saudara kami yang mengikuti acara ibadah online pada hari ini. Engkau berkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami selalu berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang marilah kita mau mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa kita di surga. Kasih yang luar biasa dan kesetiaan dari putranya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan kekuatan dari Roh-Nya yang Maha Kudus akan terus-menerus memimpin dan memberikan kekuatan kepada kita semua mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Hanya di dalam nama Yesus kami terus berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Mari kita semua yang ditolong, yang dijamah dan diberkati Tuhan, kita katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati.